Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang arthropoda. Perkenalkan, kelompok kami Lapita, Salsabila, dan Wardani dari kelas Ek MIPA 6. Kami ingin mempresentasikan tentang pertama, yaitu pengertian arthropoda, cara hidup dan habitat, ciri-ciri, cara reproduksi, klasifikasi, dan peranan arthropoda bagi manusia. Pertama, pengertian arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki dan tubuh beruas-ruas atau berbuku-buku, triploplastik, dan selomata atau berongga tubuh sejati. Kedua, cara hidup dan habitat arthropoda berbeda-beda. Ada yang hidup bebas sebagai herbivor atau karnivor, parasit pada organisme lain, dan ada pula yang bersimbiosis. Arthropoda hidup di berbagai habitat di darat, perairan air tawar, ataupun laut. 3. Ciri-ciri arthropoda. Pertama, ukuran dan bentuk tubuh arthropoda. Arthropoda ada yang berukuran kecil kurang dari 0,1 mm, misalnya tungai dan kutu, hingga yang berukuran lebih dari 3 meter, misalnya kepiting Macrorhyncha campheri. Tubuh arthropoda simetri bilateral dan dilindungi oleh exoskeleton atau rangka luar. Kedua, struktur arthropoda. Segmen-segmen tubuh arthropoda dapat dibedakan menjadi bagian kepala, dada, dan perut. Tubuh arthropoda terbungkus oleh kutikula atau suatu kerangka luar dari zat kitin yang disebut exoskeleton. Ciri-ciri yang ketiga yaitu sistem pencernaan makanan arthropoda lengkap dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Keempat, sistem peredaran darahnya terbuka, yaitu terdiri atas jantung, arteri pendek, dan sinus. Kumpulan sinus disebut hemosal. Kelima, arthropoda bernafas dengan insang. Sistem trakea, paru-paru, buku, ataupun permukaan tubuhnya. Klasifikasi arthropoda. Pertama, ada Helicerata. Helicerata memiliki alat mulut tambahan untuk makan. Bentuknya mirip cakar. Helicerata terdiri dari beberapa kelas, yaitu Arachnida, Hipposaura, Phynogonida, serta Arterida, dan Phasmathaspidia. Contoh dari Arachnida adalah laba-laba, kalajengking, ketonggeng, tunggai, caplak, dan kutu. Yang kedua adalah Myriapoda. Myriapoda adalah hewan berkaki banyak, tubuh panjang dan langsing dengan segmen yang besar rupa. Pada setiap segmen terdapat sepasang atau 2 pasang kaki, kecuali pada segmen paling ujung. Bagian tubuhnya terdiri atas kepala yang terdapat antena, perut, dan tidak memiliki bagian dada. Myriapoda dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu Diplopoda dan Chilopoda. Klasifikasi yang ketiga ada Crustacea atau udang-udangan. Crustacea dibagi menjadi 6 kelas, yaitu Remipedia, udang purba yang hidup di perairan gelap, Branchiopeda hidup di air tawar, Ostracoda hidup sebagai zooplankton di laut kedalaman hingga 700 meter, Cephalocharida udang-udangan kecil paling primitif, Machylopoda memiliki tubuh pendek terdiri atas kepala 5 ruas, dada 6 ruas, perut 4 ruas, dan sebuah tolson. Malacostraca terdiri dari 5 ruas kepala, 8 ruas dada, 6 ruas perut, kecuali Leptostraca yang memiliki 7 ruas dan sebuah telson. Hexapoda adalah arthropoda yang memiliki kaki berjumlah 6. Hexapoda terdiri atas 2 kelas, yaitu Entognatha dan Insecta. 5. Cara reproduksi arthropoda. Arthropoda bereproduksi secara seksual. Pada umumnya arthropoda bersifat gonokoris atau alat kelamin terletak pada individu yang berbeda, tetapi ada pula yang hermafrodit. Reproduksi arthropoda dapat terjadi melalui perkawinan atau kopulasi dan partenogenesis. Partenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. 6. Peran arthropoda di kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan. Pertama, sumber makanan yang mengandung protein tinggi. Contohnya udang windu, lobster, kepiting, rajungan, laron, dan gangsir. Kedua, menghasilkan madu. Contohnya lebah madu. Ketiga, bahan pakaian sutra. Contohnya kepompong ulat sutra. Keempat, membantu penyerbukan tanaman. Kelima, serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman secara biologi.
Peran antropoda yang merugikan. Pertama, perusak tanaman, yaitu semua larva atau ulat pemakan daun, warang, dan belalang. Kedua, inang perantara penyakit, misalnya nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor penyakit demam berdarah, Anopheles sebagai faktor penyakit malaria, dan lalat rumah sebagai faktor penyakit tifus. Ketiga, parasit pada manusia, contohnya caplak, penyebab kudis, nyamuk, dan kutu rambut kepala. Keempat, merusak kayu bangunan, misalnya rayap. Kelima, kayu galangan kapal atau perahu, contohnya krustasea, kelompok isopoda. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih teman-teman.